Shalom semuanya, saudaraku, saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan episode ceritaku, cerita mengenai kehidupan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, kebetulan hari ini kesempatan ketemu dengan teman lama, teman masa SMA. Oh, satu sekolah ya? Satu sekolah. Tahu lah. Saling tahu lah. Ya, cuman baru kita ketemu jujur awal tahun ini gitu, setelah almost 20 years ya. Iya. 25 I guess. 20. 20. 21 tahun. Oh, 21. 2003 21 tahun. Oh ya, 2000. Ya. It's been a long time. Jadi baru ketemu lagi, terakhir SMA baru ketemu lagi, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan bisa pakai masing-masing kita sesuai dengan rencananya. Tanpa basa-basi lagi, terima kasih buat waktunya. Dan coba perkenalkan diri dulu, Bapak Andrew. Cie, hai. Apa nih? Perkenalan nama siapa? Standar. Nama Andrew Mogalana. Umur 40 tahun ini. Dulu temenan sama Barnabas, kita satu sekolah di BPK Penabur ya. Tirta Marta. Di Tirta Marta di Pondok Indah. Dari tahun 99 sampai 2002. Iya. Gua masuknya cuma SMA doang sih. Ya, kalau gua dari TK di situ, jadi udah bosen. dari umur 4 kalau nggak salah, 88 sampai 2002. Banyak dapat potongan ya. Tiap masuk kan potongan. Bukan, dia Lumayan, diskon lanjut. dia kalau misalnya berlanjut ada kuliah di situ ya. Nah, kalau TM dulu punya universitas, kita ke universitas. Sayangnya nggak ada. Drew, thank you buat waktunya nih, bisa main-main di kantornya yang luar biasa sih. Gua sih jujur amazed dengan perjalanan hidup lo. Tadi kita udah di belakang layar udah banyak bercerita, mungkin saatnya kita menceritakannya secara direkam begini. Drew, gua kan lihat nama lu itu kan Mogalana. Itu boleh dong cerita dong, itu bahasa apa dan asal itu dari mana? Itu. Oke, Mogalan itu sebenarnya nama family kita. Gue tuh orang Chinese, bokap tuh asalnya Chinese Padang, nyokap Chinese Jawa. Muka memang begini, tapi gue Chinese totok. Mogalana itu sebenarnya tuh nama murid Sang Buddha. Yo. Ini ceritanya ya, Muridnya cerita Buddha. filosofinya tuh dia nama murid Sang Buddha yang dia tuh sebenarnya melawan gurunya demi menyelamatkan ibunya. Nah, jadi yang gua tahu, yang gua diajarkan adalah bahwa harapannya adalah kita nih jadi anak berbakti sama ibu. Oke. Intinya gua tuh cuma itu aja, nggak pernah tahu dikasih tahu Mogalana kayak kalau orang Batak mungkin Harahap, Siregar itu kan silsilahnya jelas tuh bisa. Kalau Mogalana it's a very small ya family kita aja yang gua tahu sampai saat ini. Cuman keluarga dari bokap. Oke. Mogalana. Nah, itu udah turunan ke berapa berarti lu? Gua pakai nama Mogalana yang ketiga. Harusnya yang ketiga. Yang pertama itu kakek, almarhum kakek dari bokap, lalu ke generasinya bokap, generasi kedua, lalu ke gua dan kakak-kakak adik gua. Sekarang udah ada generasi di bawah lagi lah ya, dari Anak generasi lu ya? kita udah ada yang punya Dari anak-anak lu, dari anak-anak cucu. Nah, menarik karena kenapa? Gue baru tahu dia Chinese. Karena gini. Gue kira Batak tadi. Ya, bukan. Gue temenan sama dia SMA. Gue kan daripada kita bilang ada unsur sara gitu kan kagak gunanya kan gitu. Sampai suatu waktu gue pelayanan di satu gereja namanya APC di kawasan Sunter. Ada satu pemimpin pujian, mukanya sih Chinese banget sih, nggak ada mirip-mirip sama dia nih. Ternyata cicinya dia. Oh, kakaknya. Cicinya dia. Sampai akhirnya gue foto sama cicinya, terus posting lah kan gitu kan. Nah baru tahu bahwasannya ya ada hubungan lah gitu kan. Gue baru ngerti, dia Chinese tuh. Serius?
banyak yang terkecoh bro. Banyak yang Jadi terkecoh. kalau orang datang ke rumah bokap apalagi ada foto keluarga yang mukanya nggak Chinese itu cuman gua. Oh, Jadi gitu? gua dikira mantu, malah istri gua lebih mungkin istri gua Chinese banget. Tuh lihat fotonya tuh. Nggak Asik ya. ada. Nggak Istri gua ada. malah dikira anak, gua dikira mantu. Itu udah normal, udah common. Tapi itu cerita lucunya sih gitu karena gue ketemu sama cicinya mukanya Chinese banget, kok Andrewnya udah mati gue kok nggak ada Chinese-nya. Tapi udahlah, itu bukan jadi sebuah masalah. Nah Andrew, kan kalau zaman kita sekolah kan kita kan terbilang anak TM ya, TM anak selatan, which is masuk ke sekolah gitu. Sekolah itu kan sebenarnya terbilang untuk pendidikan tuh kalangan borjuis ya, Asik. berduit lah untuk soalnya saingan kita dulu kan saingan Tirta Marta kan adalah Don Bosco sama satu lagi OL. Ya kan. Nah, untuk kalangan orang selatan yang apalagi kawasan Pondok Indah lagi. Nah, gue pengen tahu sebenarnya background keluarga lo sendiri secara finansial itu bagaimana sih? Karena kan kalau gue kan anak seorang pendeta nih, hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, cuman punya kesempatan aja tuh waktu itu bisa berkuliah di Tirta Marta. Nah, Oke, background keluarga ya. Bokap gue itu dulu pengusaha lah. Dia pengusaha, sangat teknis sekali. Dia S3, lulusan elektro. Dia pengusaha lah, punya usaha. Nyokap juga dulu sempet punya usaha juga, dia ada salon. Salon kecantikan lah ya, ibu-ibu. Dibilang kita borju kaya enggak, kita jauh dari itu lah. Tapi kita sangat berkecukupan. Sangat berkecukupan. Gue juga nggak bilang hidup kita nih pas-pasan enggak, tapi orang tua gue itu orang tua zaman dulu lah. Orang tua zaman dulu yang baby boomer. Generasi baby boomer lahir tahun 50, Sio Macan. Sio Macan. Mereka bukan tipe orang tua yang kamu mau apa? Ini. Nggak kayak gitu. Tapi ya intinya kira-kira bokap gue selalu bilang kalau kamu minta mercy nggak akan gue kasih. Tapi kalau lo mau sekolah sampai ke bulan pun dia biayain. Wah. Kurang lebih ya. Nah, tipe juga bukan yang manjain anak yang enggak, tapi jujur ya gue sekolah ada mobil buat antar jemput, ada supir, itu ya privilege dari orang tua. Tapi kalau dibilang borju sih enggak lah, gue rasa. Tapi kan karena kawasan sekolah kita itu kan Ya, kawasan mungkin borju gitu anak kan. PM tinggal sekolah di Pondok Indah. Padahal sebenarnya kenyataannya ya enggak juga. Apalagi nggak tahu generasi sekarang ya. Kalau kayak generasi kita kan dulu uang jajan kita ya pasnya buat habis di kantin aja. Bukan. Kalau hemat bisa beli sate di belakang lu pulang sekolah. Bukan yang lebih juga gitu. Uang habis di Sugang. Uang habis di Sugang. Sugang kalau anak TM. Halo Sugeng. Sugeng, Bejo, Kosim ya pulang sekolah kita cuman paling nongkrong di warung, makan sate, main bola, ya pulang udah nggak ada duit lebih juga. Jadi borju sih enggak lah, karena generasi kita itu juga bukan. Apalagi waktu itu habis Krismon ya. Oh iya, kita masuk setelah Krismon 99, betul. Ya, kita masuk SMA 99 ya. Lumayan tuh ya. Masa riset lah ya. Ekonomi bisnis semua lagi drop. Balik ke titik nol lah waktu itu. Nah, tadi gue menarik tuh ya. Even lu keluarga berkecukupan, oke lah. Tapi lu tidak pernah ditreat sama orang tua lu untuk bergaya hidup fancy, mewah, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu, lu ceritain dong apa yang menyebabkan orang tua lu men-treat lu nih, walaupun adalah duit, adalah kekayaan, adalah ini apa segala macam, tapi mereka menuntut lo untuk hidup apa adanya. Mungkin karena memang generasi orang tua kita, bro, itu kan yang lahir tahun 50-60 ini kan sebenarnya mereka hidup di masa sulit ya. Jadi orang tua gua pun juga masa lalunya nih dari nol, berjuang dari susah. Mereka sempat ngalamin hidup susah. Nah untungnya waktu mereka sudah berhasil, mereka nggak ngerubah gaya hidup dia.
Oh. Nah ini yang diterapin nih, bukan ke gua doang, ke kakak-kakak gua pun juga begitu. Jadi iya, nggak ada yang harus digaya-gayain lah istilahnya. Bahkan mereka justru cenderung, mungkin nih orang Chinese kolot ya, orang Chinese zaman dulu gitu. Dia naneminnya, ya lu punya 10 lu pakai 2 deh gitu. 8 simpen, nanti ada hari susah datang Aman. udah siap nih gitu loh, karena roda berputar. Jadi ya mereka memang ngajarinnya unik sih. Orang tua gue bokap agak keras ya. Maksudnya one day weekend dia bisa ajak kita makan di tempat bagus. Next week tiba-tiba kita udah pakai baju bagus diajak makan di warung, di warteg, itu bukan hal aneh gitu loh. Bukan barang aneh gitu. Karena memang mungkin masa lalunya mereka juga kan biar nggak terkejut badan juga ya. Iya, dan ternyata itu sangat berguna buat kita. Waktu kita lagi di masa sulit, pandemik misalnya. Ya stres, cuman ya kita survive akhirnya. Gitu. Oke. Nah, kalau secara akademik kita bersaing kan ya? Lo ranking, gua ranking. Baru SMA, gini baru SMA. Kita SMA termasuk 10 besar lah. Yeah. Gitu kan, 10 besar. Dan titik yang gua lihat ketika lu juga mulai serius untuk sekolah itu waktu kelas 3 sih. Yep. Kelas 1 lu masih main bola. Pokoknya Andrew kemana? Bola gitu kan. Ekskul apa? Bola gitu loh. Kelas 2 masih bola lagi, tanding sana, tanding sini. Ingat nggak masih TM apa? TM Fest ya, ini lah 70. Pokoknya dia striker. Pokoknya playmaker. Pembuat perubahan gitu. Pokoknya itu playmaker semua itu di sini. Ini koleksi lucu-lucuan. Bagio. Pirlo Ronaldinho, siapa lagi gitu. Nah, kenapa di tahun ketiga itu SMA tuh ya, gue denger kan, gue dulu anak Primagama, lu anak bimbel apa? Queen, Quantum Institute. Gue pernah nganterin lu. Iya, di Haji Nawi. Iya, Haji Nawi di PL ya, kan. Haji Nawi. Bro, bisa nggak gini? Lu mau apain? Gue mau Queen apa? Oh, bimbel. Nah, kenapa tahun ketiga itu lu menyadari bahwasannya lu harus belajar dengan serius? Jadi sebenarnya gue bukan menyadari harus belajar dengan serius bro, jujur ini gue flashback dikit. Gue ini dari TK, SD, SMP sampai SMA pun itu setiap mau ambil rapot itu nyokap pasti dipanggil, pasti. Ini terancam nih kira-kira lah ya. Jadi kalau satu kelas 30 gue nih mungkin 10 besar di belakang. Iya. Nah, tapi gue selalu naik kelas, nggak pernah tinggal kelas. Sebandel-bandelnya gue pasti gue naik. Bandel kita anak zaman dulu lah, main bola, pulang telat. Tapi nyokap gue tuh selalu pesan, boleh bandel, mau jungkir balik terserah, yang penting satu jangan narkoba, kedua jangan nggak naik, malu katanya. Simple orang dulu. Sampai SMA itu sebenarnya awalnya bukan bimbel, awalnya itu waktu itu gue suka berdebat, gue memang suka sos banget lah. Gue suka PPKN, yang hal-hal kewarganegaraan, tata negara. Nah, kalau ada perlombaan debat, nggak tahu, gue lupa ceritanya kelas 1 tuh dulu kita punya kakak kelas namanya Ganesha. Ganesha Putra ya. Gue direkrut sama dia jadi tim debat Tirta Marta, waktu itu Tarki Cup, lupa gue. Oh iya. Awalnya dari situ, terus gue jadi mulai suka nih, ikut kompetisi bawa nama sekolah, lucu juga ya. Walaupun kita nggak menang, OSIS ya. OSIS. Gue pun akhirnya kan aktif di OSIS. Iya. Sampai waktu kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya awalnya kecelakaan bro. Gue mau masuk UI, ngincernya karena waktu itu gue berpikir gue mau jadi sarjana hukum. Masuk waktu itu namanya UMPTN kalau nggak salah, belum STMB, UMPTN. Gue ikutlah Queen itu, Quantum Institute, belajar bimbel pulang sekolah. Dia itu ngajarin cara belajar dengan, jadi bikin gambar. Metodenya tuh unik, bikin gambar. Misalnya belajar apa, Pancasila, nanti bikin gambar kayak pohon, tarik sila 1 apa, unik. Nah, tapi dengan belajar di situ, waktu itu gue merasa kemampuan nyerap pelajaran gue tuh efektif banget, efisien banget, sangat efektif. Gue kelas 3, walaupun bandel, gue duduk paling depan kalau lu inget. Iya. Gue duduk paling depan. Bandel nggak bandel? Main sama guru sama temen yes, tapi waktu guru nerangin tuh gue cepet nyerapnya. Gue bukan tipe yang nyampe rumah buka buku lagi belajar, aduh nggak bisa gitu. Tapi pokoknya kalau lagi fokus ya fokus. Turns out yang ya itu
Iya. Satu dunia kaget kayaknya kita bisa ranking. Iya. 7 sih, 7 sih. Nggak, soalnya kelasnya dia namanya IPSI, IPS 1 tuh. Wah, terkenal dengan orang-orang nyeni, orang-orang nyeleneh. Setiap kali guru kosong main gitar. Main gitar. Main gitar, kok nggak tiba-tiba udah main basket, udah kemana? Kelas kita dulu ini bro, setiap hari ada 2 handycam. Kita bawa handycam. Iya. Jangan selalu bawa 2. Satu buat siap-siap disita, satu cadangan. Iya. Jadi guru taunya cuma bawa 1. Jadi Satu. sengaja tuh 1 kalau jam 10 jam 11 sudah disita, masih ada cadangan 1. Iya. Ada tuh VCD-nya selama setahun. Ada. Oh gitu. Ada, Iya. korek. Oke lah, itu Terus gila lah. Isinya yang- orang-orang yang- sambil yang kita ngerekamin Pak siapa, maaf kata nih, Pak Hari tidur. Ingat nggak lo? Pak Hari tidur. Ada guru apa sih? Sampai akhirnya dia ngomong ngajar lagi. Di kelasnya dia. Gara-gara itu doang. Nah itu kan kebandelan kita SMA kan ya. Cuman ketika selesai SMA, masuklah lu ke fase kuliah. Gue waktu itu kan tembus tuh UMPTN. Gue ambil Fakultas Hukum, gue terbang ke Medan. Lu keterima di Unpar ya? Unpar, gue akhirnya nggak masuk negeri, gue malah ke Unpar, which is waktu itu masuknya juga susah tuh. Parahyangan Bandung, kita keterima di Bandung. Oke. Ada sebuah cerita yang menarik karena lu masuk Unpar tapi berujung UPH. Nah, coba ceritain dong. Kok ada apa ini? Nah. Dari Unpar kok bisa ke UPH ujung-ujungnya? Aduh, coba kesaksian. Itu cerita kegagalan pertama. Jadi ceritanya, gue ke Bandung, kuliah, ngekos dong. Ngekos. Nah. Ya, orang tua kan cukup keras dulu kan di rumah. Iya. Jadi waktu kita di Bandung ngekos, zaman itu kan aduh, main PlayStation, main futsal, Iya. CS, Counter Strike. itu kita anak warnet lah. Main aja kerjaannya sampai akhirnya gue menyadari ini keteteran nih kuliah, nggak bener nih. Susah untuk survive. Jadi semester 4 akhirnya gue memutuskan kayaknya gue harus mengundurkan diri. Mendeokan diri. Sebelum di DO. Mendeokan diri. Halusnya Mendeokan gue diri. sebelum sampai ada kata-kata DO gue resign aja deh, gue mundur. Itu tahun 2004 kan, berarti semester 4. Itu gue hitung-hitung SKS yang bisa diselamatin nggak banyak. 20 sekian doang, 20 sekian. Ya udah, itu gue nyetir. Waktu itu udah nyetir kan, belum ada Cipularang. Nyetir dari Bandung lewat Gunung Kapur, Padalarang, sampai Cipanas. Nah nggak tahu kenapa dari Cipanas ke Bonteh itu gue mulai nangis. Karena mau ke rumah nih, mau ngaku ke orang tua. Sebelumnya kita udah bilang ke orang tua nih mau ngomong soal kuliah. Mereka oh ya udah oke, pulang. Dari ke Bonteh nyetir, nangis bukan nangis gimana, cuman sedih lah, keluar air mata, ya begitu. Gagal. Akhirnya sampai rumah, pagar dibuka, bokap gue udah nunggu di pintu utama. Diem aja dia. Dia diem aja. Kalau udah diem ngeri gak? Bapak harus tahu modelannya bapak kita. Diam-diam menghanyut. Tuh jenderal bintang 6 dia kalau di rumah. Nah, kita parkir, ketemu dia ngeliat kita sedih, matanya berair gitu, dia nggak nanya kenapa, cuman mandi dulu, masuk mandi, makan. makin di WC makin waduh. Ngomongnya dari mana, gimana? Siap-siap kena penghakiman lah ya. Singkat cerita, selesai mandi udah langsung samperin, dia udah nunggu di meja makan, udah bilang, Dad, Andrew gagal kuliah di Bandung. Terus dia cuma ngomong gini, ini klise tapi ini kena banget. Dia cuma ngomong gini, Andrew jangan tanya berapa kali gagal, tapi berapa kali kamu bangkit dari kegagalan. Wow. Oh, itu makin Tadinya gue pikir bakal abis nih gue dimarahin, abis. Ternyata dia cuma ngomong sesimpel itu, nggak ngomong apa-apa lagi, nggak even kayak, kan ada orang tua yang kayak, udah kamu nggak usah khawatir nanti dia diatur urus begini. Ini nggak, diem aja, nggak ngasih solusi. Dia suruh kita berpikir sendiri nih, lu mau apa setelah ini. Tapi ketika lu sudah melakukan pengakuan dosa gitu ke your dad, lu ngalamin relief. Jelas rilis.
yang tadinya beban kan, gimana sih lu mengaku gagal sama orang tua sendiri tuh kan, iya malu sekali kan rasanya, takut dimarahin, takut. Tapi akhirnya beres, selesai. Terus dia juga nggak mengarahkan gue harus bagaimana, dia menyerahkan semua keputusan selanjutnya tuh ke diri gue sendiri. Dia mengajarkan gue juga untuk ya lu tanggung jawab nih sama kegagalan lo. Apa nextnya kita suruh pikir sendiri. Nah waktu itu yang paling simpel gue pikir teman-teman kita di TM banyak yang ke UPH. Jadi gue pikir oke, gue masuk UPH aja biar minimal di sana udah ada teman lah gitu. Nah akhirnya gue masuk UPH jadi angkatan turun 2 tahun. Nggak malu tuh? Anehnya enggak. Nggak ya? Maksudnya ya mungkin gue tetap bergaul sama teman-teman gue yang jadi senior, main sama teman angkatan 2004 sendiri pun ya gue bilang gue dari pindahan dari sini, mereka juga welcome banget. Cuman satu yang gue lucu kan jauh ya Karawaci ya. Jadi banyak di situ anak Jakarta sebenarnya ngekos. Nah, gue waktu itu nggak kepikiran sama sekali untuk ngekos. Even orang tua sempat nanya, itu kamu bolak-balik gimana? Nggak usah ngekos, karena takut gagal lagi. Takut mengulangi kesalahannya sama. Takut gagal lagi. Gue pikir nih gue belum dewasa nih. harus sama orang tua nih tinggal. Belum kuat ya? Belum kuat. Kira gue Iya. itu sama Joseph, sama Dimas. Joseph itu itunya adik iparnya Ko Paulus. Arwas Rainbow. Iya, Arwas Rainbow. Kita kan deketan tuh, jadi kita suka janjian. Hari ini naik mobil dia, besok tukeran, patungan lah, biar lebih hemat, biar lebih ngirit, pulang pergi. Turns out gue di situ pengen bales nih kegagalan yang waktu itu. Ya udah kuliah bener, nilai bagus, organisasi semuanya gue makan lah. Waktu lu yang kebuang 2 tahun, lu coba untuk gantikan itu selama di UPH. Yes, bukan gantikan waktu sih sebenarnya, cuman lebih kayak gue pengen buktiin ke orang tua ini sekarang gue belajar bener, IP gue bagus, gue aktif di organisasi, gue akhirnya bahkan jadi ketua senat. Sebelumnya gue ikut di BPMU tuh kayak DPR-nya university. Terus gue ketemu istri gue di situ. Kita satu angkatan. Cinta bersemi di kampus. Iya. Nah menarik nih Bro. Menarik. Nah soalnya kan dari kegagalan pertama, terus Tuhan kasih kesempatan lah ya, lu untuk mengalami season yang baru. Lu nya sendiri, lu pernah mengingat nggak sih gini, gue kan gagal Tuhan. Kalau misalnya gue gagal, ada nggak sih masa depan gue yang bisa lebih baik ketika nih lu pulang nih jalan gini dan lu meratapi Tuhan kok hidup gue begini ya, kenapa gue hancur atau macam, atau lu bilang ya udahlah gue cuek aja dengan hidup gue. Nah lucunya gue itu dari dulu orangnya tuh happy go lucky, gue tuh mungkin yang tadi gue ceritain jalan dari Bandung ke Jakarta mau ketemu bokap tuh salah satu momen gue yang kayaknya gue down banget karena ketemu orang tua nih, ketemu bapak ibu gua. Jujur orang luar sih gua nggak peduli ya, nggak malu. Entah tadi lu tanya ke UPH ketemu ini malu nggak, gua bilang gua nggak peduli. Dan ya gitu, gua happy go lucky aja. Gua nggak merasa gagal, nggak merasa malu. Bahkan sekarang kalau boleh jujur, gua nggak menyesali bahwa gua pernah gagal di Bandung. Mungkin itu bagian dari cerita gua sampai akhirnya di titik hari ini nih. Gitu loh. Jadi ya kalau lu tanya, dulu kan beriman nggak sih sebagai manusia? Gue beriman. Tapi gue juga bukan orang yang kayak jujur. Gue cerita dikit ya. Waktu kita kan sekolah di Tirta Marta kan Kristen lah ya. Dari TK, SD, SMP kita ada chapel. Gue itu nggak pernah ikut sekolah minggu dari kecil. Even sekolah minggu pun enggak. Sampai akhirnya kelas 5 SD itu gue ikut sekolah minggu. Kenapa? Cuman sesimpel gue mau nyetir. 5 SD lu? Kelas 5 SD gue udah nyetir waktu itu. Jadi bokap gue taunya gue ke gereja sama supir. Padahal supir gue suruh sebelah, kita nyetir. Akhirnya dari situ jadi tahu sekolah minggu tuh seperti ini, pra remaja seperti ini. Jadi memang ya gue bandel biasa lah anak-anak gitu ya. Tapi berdoa nggak Andrew? Berdoa. Gue mungkin berdoanya sambil peluk guling, sambil selimutan. Tapi gue percaya gitu loh bahwa gue dijaga gitu, ada Tuhan. Gitu, bro. Ya, oke. Jadi
dari kegagalan pertama lo melangkah lagi, lebih maju lagi. Oke. Terus tentang perjodohan gimana? Perjodohan. Ini. Gimana lu yakin itu pasangan yang Tuhan kasih? Jadi kita seangkatan. Gue sama Jen tuh seangkatan. Jadi dari awal gue masuk kuliah ya kita udah bareng, udah. Tapi umur beda 2 tahun. Hampir 3. Karena Jen itu kecepatan setahun sekolahnya. Dia sangat pintar. Jen tuh pintar sekali. Dia lahir 87 tapi 2004 masuk kuliah. Kan biasanya 87 2005 ya. Iya. Ya kita satu angkatan tapi nggak terlalu akrab. Nggak terlalu deket. Ya kenal-kenal gitu aja lah. Sampai satu waktu yang tadi gue cerita, gue jadi ketua senat, Jen jadi wakil, kita jadi mulai ya suka ngobrol deket, ngomongin kampus. Satu momen semester pendek. Iya. Nah waktu itu semester pendek, pokoknya keluarga gue lagi nggak di sini lah, lagi keluar. Begitu juga Jen. Liburan ya? Liburan kan SP itu kan Juni Juli, pokoknya musim libur lah. Masa mempercepat kuliah lebih selesai. Gua kan udah ketinggalan ini dulu kan. Jadi gua bilang, gua Juni gua ambil SP aja deh biar cepat selesai. Ternyata dia ngambil SP, orang tuanya juga keluarga lagi pergi liburan. Kita jadi semester pendek itu jadi deket. Jadi suka pergi bareng, weekend bareng. Ya udah akhirnya jadi pacaran. Gue sebelum married itu pacaran 7 tahun. 6 atau 7 tahun. 7 tahun pacaran. Nah, berprosesnya gimana tuh? Jujur, Jen itu dia hubungan dengan Tuhannya tuh sekeluarga sangat baik. Jen. Dari kecil tuh memang dia anak Tuhan lah gitu loh. Awal kita pacaran, dia mungkin berapa kali ngajak gua ke gereja, gua tuh malah awalnya risih. Kenapa? Ya. Waktu itu kan dia ke gereja karismatik. Sementara lo kita dari GKI kecil ya? di GKI kan yang duduk tenang. Protestan banget lah. Gitu. Teduh lah. Pertama kali gue diajak tidur. Pertama kali gue pergi ke gereja karismatik nggak ada yang salah dengan itu ya. Cuman gue pertama kali datang di gua itu gue kayak, kok begini? Lompat-lompat. Bahasanya bingung gitu loh, bingung, kaget kan, nggak nyaman jadinya gitu. Jadi awalnya gue bilang, gue nggak ikut deh, lo aja deh. Awalnya begitu, awalnya. Tapi dia selalu nge-push lu. Dia juga pinter, dia pinter mainin kapan harus nge-push, kapan harus enggak gitu loh. Jadi gue ya kadang-kadang kan kalau dia udah ngajak gue berkali-kali gue nggak ikut kan jadi gue nggak enak gitu. Ya udah deh, ayo deh aku ikut deh. Gitu. Awalnya begitu, as simple as that. Oke. Gitu. Dan akhirnya lu tahu dia adalah yang Tuhan kasih buat lu, itu momennya kapan? Kita pacaran kan agak lama ya. Jadi sebenarnya di tengah-tengah sebelum gua memutuskan kita married tahun 2013. Jadi sebenarnya sebelum gua married itu ada satu kejadian besar yang menggoyang iman gua. Waktu itu kita udah pacaran. Bokap gua stroke. Jadi bokap gua di tahun itu bertubi-tubi. Pertama jantung, pasang ring. Berapa bulan kemudian pendarahan otak. Pendarahan otaknya ini udah parah. Sangat inilah. Akhirnya dia koma. 5 minggu di rumah sakit, di ICU. 2 minggu, 3 minggu itu udah selang, ini udah bolong, ini selang. Terus bokap gue nih S3 bro. Orang teknik S3 pula. Dia bukan orang yang dibilang ke gereja enggak. Tapi dia sangat mendidik kita dengan pendidikan karakter. Jadi dia selalu bilang kalau kamu baik kamu Tuhan. Gue anyway nggak pernah ketemu bokap lu, tapi nyokap lu berapa kali ketemu? Kapan-kapan kita ketemu. Iya, gue ingin kenalan ya. Bokap gue selalu bilang kalau kamu baik kamu Tuhan, kalau kamu jahat kamu iblis. Hidup yang penting jaga nama, jangan nipu. Kayak gitu. Dan bokap gue ini membuktikan. Dia dari kecil banyak sekali membantu orang. Jadi dia memberi contoh lah ya. Tapi kalau lu ajak ngomong soal agama, jangan ke dia deh. jangan ke bokap. Nah sampai satu titik bokap di rumah sakit 5 minggu itu waktu 2 minggu di ICU kanan kirinya ini udah lewat satu-satu. Ya, orang gawat semua kan di ICU kan. Negosiasi deh. Negosiasi. di alam roh lagi mungkin berangkat lagi berangkat apa enggak nih, delay enggak nih gitu. Bokap puji Tuhan akhirnya dia dapat mujizat setelah 2-3 minggu koma pindah kamar masih lumpuh setengah.
Ini true story nih. Jadi satu pagi Gue merinding loh itu. nyokap masih di rumah lagi on the way ke rumah sakit karena waktu itu gue gantian tiap malam gantian sama kakak gue yang laki. Abang gue selalu gantian sama abang gue. Kan kalau di Medistra waktu itu, Medistra kan lu tahu ICU lantai 2 tuh kan nggak ada tempat lu pakai tikar aja tidur ya gitu. Jadi kita selalu di situ setiap hari. Kalau malam kita suruh nyokap balik. Nah gue sama abang gue yang malam selalu gantian. Nah hari itu gue lagi nunggu abang gue sama nyokap gue dateng. Gue iseng ada adik ipar bokap, ada adiknya bokap, kita bertiga nih cowok semua di ruangan. Terus gue iseng, gue paling bandel, gue nanya bokap gini, tiba-tiba dia belum bisa ngomong. Dad, kemarin ketemu siapa? Engkau ngapa emak? Gue gituin, bercanda nih sebenarnya bercanda. Engkau ngapa emak? Karena gue penasaran, karena kan yang gue denger kalau orang udah mau diambil kan ketemu. Bokap gue nggak bisa tangan kanan masih lumpuh. Dia cuman ngasih kode mau nulis. Ya udah dia tulis lah. Intinya kira-kira selama di ICU mimpi titik 2 pakai tulisan jelek nih ya tangan kiri. Nulisnya di papan yang biasa sama suster ditaruh di ujung gitu. Selama di ICU mimpi titik 2 berada di tengah laut di atas sofa warna merah indah sekali. 2 banyak pengganggu-pengganggu dalam kurung setan berdatangan. Lalu ada kayu aku patahkan jadi salib. Lalu pengganggu-pengganggu dalam kurung setan hilang. Titik. Gue merinding lo denger. Pas baca, wah, Tuhan. Ini bokap loh. Dalam hati gue ini bokap gue ketemu Tuhan cuy. Terus lo reaksi lo seneng, takut atau bingung. Gue nggak tahu ini berita bagus atau berita buruk, gue nggak tahu. Cuman yang pasti gue kayak orang bingung. Tapi satu hal yang pasti, bokap gue berangsur-angsur pulih. Itu sakitnya dia lumayan berat menurut gue. Banyak orang yang terkena penyakit seperti itu nggak bisa normal, nggak bisa balik. Bokap gue akhirnya bisa terapi tentu ya dengan bantuan terapi ini itu bisa jalan, bisa makan lagi normal. Jadi gue pikir ini mujizat nih. Tapi pas waktu dibilang bikin salib, lu kaget dong? Iya. Kan kita baca, dia nggak ngomong. Pas gue baca kan pelan-pelan terakhirnya kayu pak jadi salib, pengganggu udah mulai kaget lah. Kan kayak pikiran lo kemana-mana ini. Tapi selama lu deket sama bokap gitu, dia pernah nggak ngomongin tentang kekristenan kah, agama, enggak? Dia cuma selalu memberi contoh aja. Contoh. Bahkan dia justru dia kadang-kadang pernah ngingetin yang kelihatannya beragama belum tentu baik loh, Bro. Hati-hati. I mean bukannya dia bilang orang beragama itu jahat ya, cuman ya dia ada kok contoh temen. Dia tahu banget itu karakternya mungkin nggak bagus. Iya. Tapi di luarnya tuh kayaknya baik sekali, beragama sekali, taat sekali gitu. Jadi dia selalu memberi contoh ya. Makanya dia bilang kalau kamu bantu orang, kamu Tuhan. Kamu bersikap bertindak seperti Tuhan. Tapi kalau kamu jahat sama orang ya kamu seperti iblis. Dia cuma ngajarinnya cuma hal-hal yang simpel aja. Tapi dia memberi contoh. Oke. Berarti sebenarnya keteladanannya itu ya bagus lah untuk diterapin dalam rumah kalian. Nah, setelah itu keluar rumah sakit, terapi, and then what next? Karena gua dengar katanya bokap lu juga dapat miracle dari Tuhan. Ya itu yang kejadian tadi gue cerita. Dengan kondisi dia pendarahan otak itu, jadi pendarahan otak itu gue lupa ya berapa belas cc atau jadi batang otak ini udah mau bergeser. Sedikit lagi kalau waktu malam itu nggak ditindak segera sampai akhirnya dia bisa jalan. Ya sekarang bokap kondisinya udah menurun karena ginjal. Sekarang dia menjalani cuci darah 3 kali seminggu. Ini efek karena dia diabetes dari zaman dulu. Tapi kalau kita bicara boleh dibilang itu kejadian kan 2008. Pendarahan otak boleh dibilang kan dari 2008 sampai sekarang bonus. Tuhan udah kasih bonus kehidupan. Udah kasih bonus panjang gitu loh. Jadi ya kita selalu semangatin dia juga. Karena kan kasihan ya orang cuci darah tuh kasihan, capek loh. Iya. Betul. Gitu. Nah, ketika itu gua tadi kan pembicaraan itu. Akhirnya dibawa ke gereja. Oke, gini ceritanya, nah, bro. Nah, itu kan juga akhirnya dibawa ke gereja dan jadi awalnya ke gereja itu cici gua, Ci Edla.
kan dia tinggal di Kelapa Gading. Dia bilang katanya zaman itu di Kelapa Gading ada gereja terkenal dengan mujizat penyembuhan. Pendetanya almarhum Pak Pariaji. Iya, Pak Pariaji. Kita nggak tahu itu, belum pernah dengar yang namanya Pak Pariaji, yang namanya Tiberias, kita nggak tahu. Tapi singkat cerita, pas bokap lagi masa treatment pemulihan, ini masih ini ada pipa. Masih ada pipa di sini. Kita pengen coba datang ke situ. Datang sekali nggak ketemu. Kita nggak pakai jalur-jalur yang kayak minta tolong, ini mau nggak. Kita datang aja altar call ya, maju sama-sama desek-desekan. Datang pertama kayaknya nggak dapet, datang kedua nggak dapet. Gue kalau nggak salah datang ketiga di altar call dipanggil. Sama itu mana? Si bapak Sarbini Semanggi. Dipanggil, didoain si Papa Riaji. Ngucapin segala sakit penyakitnya tuh, ini yang kemarin ditindak nih. Batang otaknya sempurna. Gue nggak tahu apa itu template atau desain. Gue nggak tahu. Gue nggak ngerti. Ya kan memang begitu kan selalu. Jantungnya sehat, ini sempurna kan bisa aja template ya. Tumor apa segala. Cuman kan kita sebagai orang yang belum pernah gitu kan. Disebut semua nih. Dibacain nih bener nih. Dikasih minyak urapan kan, dikasih perjamuan kudus, dikasih anggur. Pulang dari situ bokap tiap pagi di kolam renang diolesin minyak urapan di kakinya yang kanan, yang sebelah kanan lumpuh ini. Ya udah berangsur-angsur makin lama makin pulih. Nah waktu itu ada pendeta ini bro di Tiberias itu Pak Richard Surinta. Pak Richard, iya. Pak Richard Surinta. Turns out bokap gua sebagai orang yang nggak biasa dengan lingkungan gereja, itu cocok ketemu pendeta yang kan Pak Richard itu lucu kan, ngebanyol dia ngelucu aja, nggak yang kayak ayo buka Alkitab, tapi lebih ngebanyol gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa bokap tiap minggu diajak ke gereja, maunya sesinya Pak Richard Surinta. Waktu itu kita cuma berpikir ya udahlah nggak apa-apa deh, kan harusnya kita cari Tuhan ya, bukan cari pendeta. Nggak harusnya kita cari Tuhan, tapi waktu itu kita berpikir yang penting dia mau dulu gitu. Awalnya begitu. Situlah jadi kena mujizat. Akhirnya nggak lama setelah dikasih minyak urapan itu dia ada jadwal tutup ini. Kan tracheotomi itu kan harus dia kan sebulan dibolongin ada pipa. Nah itu banyak kejadian dikasih sama dokter tahu. Pas waktu ditutup si orang ini udah terbiasa nafas nggak lewat sini. Pas ditutup dia lupa cara nafas yang benar, jadi harus dibuka lagi. Gitu. Nah waktu mau ditindak kita olesin minyak urapan apa segala, akhirnya puji Tuhan beres semua, normal semuanya, jalan lagi apa semua normal, benar-benar normal. Gitu. Nggak lama dari situ gue mutusin gue dibaptis. Tapi bokap dibaptisin belum? Jadi sebenarnya gini, gue waktu kecil SD itu bokap sama keluarganya pernah datengin pendeta, gue nggak tahu siapa lah, lupa, pendeta bule dari luar. Itu kita semua dibaptis, tapi di kolam renang rumah gue sendiri. Tapi gue inget, di memori gue masih inget. Ada fotonya segala macam lah. Cuman gue jujur nggak tahu ini dari mana, gereja apa, gue nggak tahu. Tapi gue, bokap, nyokap, keluarga bokap tuh dibaptis di kolam sendiri. Gue nggak tahu tuh sertifikatnya seperti apa aja, gue juga nggak inget. Nah setelah kejadian bokap semua normal, one day tiba-tiba gue cuma cerita kayaknya sama istri gue, sama Jane waktu itu masih pacaran. Gue mau dibaptis. Nggak ada angin, nggak ada upload. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu itu kan dia baptisannya di ini hotel apa tuh Kelapa Gading yang gangsaan belakang situ. Itu gue datang sendiri. Waduh dari pagi baru dapat giliran sore lah pokoknya sendirian aja. Nah, mungkin dari situ gue mulai lebih serius lah. Kenapa lo akhirnya memutuskan untuk dibaptis? Apa yang menyebabkan lu? Ini begonya gue ya, lucunya. Ini bego-bego lucu nih. Waktu itu gue cuma sebatas mikir Tuhan udah kasih sembuh bokap gue. Tuhan udah kasih sembuh bokap gue. Yang mana itu kita semua sekeluarga berdoa tiap hari lah. Itu kan masa kritis ya. Waktu dia di ICU pindah, kita nggak tahu setelah dia keluar dari rumah sakit apakah masih normal, apakah dia cacat. Jadi doa kita semua, gua, abang gua, Kak Cedla, nyokap itu ya mau dia sembuh. Dan ketika dikasih mujizat dia bisa sembuh, gua nggak tahu kenapa ya ada yang giring aja tiba-tiba out of nowhere. Kan kalau gereja di Tiberias memang dia suka ngasih pengumuman tuh. Iya, baptis Islam gitu. Ya udah gua daftar, gua ikut sendirian.
pulang baru gue kasih tahu ke bokap nyokap. Ya mereka juga yang bukan yang gimana-gimana, biasa aja. Nggak, mungkin dalam hatinya kayak kesurupan apa nih anak lu. Gila juga nih anak, tapi ya singkat cerita itu kejadian 2008 harusnya. 2008. Berarti sebelum lu nikah? Belum. Tapi gua kan ini tomat. Tobat kumat. Tobat kumat. Kadang masih ya namanya kita kan lagi serius nanti ya tiba-tiba. Tapi gua yang pasti bukan kumat itu, gua nggak bilang gua bandel yang narkoba, gua nggak. Kayak gitu-gituan gua nggak. Bandelnya tuh masih bandel biasa lah, pergi pulang malam. Iya. Kayak begitu aja, Bar. Kita masih terukur lah ya. Masih terukur. Kumatnya masih terukur. Masih terukur. Oke, Drew, gini Drew. Jadi kan setelah menikah, terus kemudian akhirnya kan lu lu ngambil kuliah fakultas hukum. Sebenarnya kan ada kesempatan untuk menjadi pengacara, hakim, jaksa dan lain-lain. Kenapa lu memutuskan diri sebagai seorang notaris? Itu unik sih. Iya. Memang goalnya gua kuliah waktu itu mau jadi lawyer. Karena kan generasi kita waktu itu kan melihat lawyer kan di TV, waduh. Bokap gua tuh selalu cekokin jadi pengacara. Duitnya banyak, mobilnya bagus, keren lah. Sampai one day gua waktu itu magang di law firm. Terus gue lihat hidup lawyer kok pagi ke malam, terus lu belain orang, ngadepin orang lagi bermasalah. Warga sendiri berantakan. Terus akhirnya gue cuma berpikir kayaknya kalau jadi lawyer, setiap lu dapat satu klien, ini kan orang lagi bermasalah. Berarti lu setiap dapat satu klien, ciptain musuh. Lu juga punya musuh nih. Which is musuhnya klien lu kan, karena lu harus belain dispute di antara mereka. Betul. Terus gue berpikir kayaknya kalau jadi notaris hidupnya lebih tenang deh. Iya kan? Notaris hidupnya kayaknya lebih tenang. Mungkin duitnya nggak sebanyak lawyer, tapi waktu itu gue berpikir harusnya hidupnya lebih rileks, lebih tenang, nggak dikejar-kejar deadline atau apapun. Terus gue berpikir kalau contoh misalnya ya, lu bikin PT sama gue bro, partneran, yang klien yang kenal yang nunjuk gue sebagai notaris tuh lu. Tapi waktu kita tanda tangan akte, mungkin lu seneng gitu loh, ngelihat kerjaan gue bagus, cepet, rapi, ditanya apa bisa jelas. Kan nggak menutup kemungkinan yang tadinya klien gue Barnabas jadi nambah nih sekarang gitu loh. Next berikutnya lu mungkin ada urusan mau sewa menyewa, lu minta tolong gue bikinin penyewanya aset lu ini, mungkin ngeliat si notarisnya Pak Andrew kemarin kayaknya oke tuh orangnya. Gue cuma mikir sesimpel itu. Yang tadinya mungkin satu klien satu musuh, kalau di notaris gue pikir mungkin punya satu klien bisa jadi dua nih, bisa jadi 4. Networkingnya lebih bagus. Networking. Cuman ya itu, memang kalau notaris intinya lu harus jaga komitmen lah ya. Apa yang lu janjikan kepada, karena kan ini urusannya repot nih. Sertifikat balik nama, apalagi kita ada rekanan sama bank. Ya lu harus komit. Kalau memang janjikan waktu 1 bulan ya 1 bulan, 2 bulan ya 2 bulan. Harus punya integritas lah ya. Ya, I guess itu semuanya lah ya. Iya. Gitu ceritanya. Dan lucunya Bar, dulu waktu gua pacaran sama Jane, almarhum papinya pernah bilang, Andrew coba jadi notaris tuh enak, kan dia di Padang. Keluarga gua kan di Padang dulu, mertuanya. Canis Padang ya? Canis Padang. Dia bilang itu dulu manggilnya masih Om, belum kawin kan. Itu Om lihat notaris di Padang enak-enak tuh, maju-maju. Tapi waktu itu gua masih nggak kebayang mau jadi notaris gitu loh. Tapi turns out sekarang gua istri kita berdua menggenapi ucapan almarhum. Profetik banget itu kalimatnya. Kalimat buatan sekali. Papinya Jen itu ini sangat, dia pelayanannya sangat tinggi. Pantes. Dia ucapannya apa ya, suka terucap jadi apa ya, terjadi gitu loh. Jadi kenyataan. Ya, banyak orang-orang Kristen harusnya banyak yang kenal almarhum papinya Jen, karena dulu siapapun datang ke Padang biasanya nanti papinya yang ngajakin gimana? Jamu lah istilahnya gitu. Gitu ya. Berarti 2 dunia yang berbeda lah. Kalau lu dididik dari keluarga yang apa, yang ya antara baik dengan jahat itu cuman ya liatin aja dengan sekalian, terus dengan keluarga Jen yang sangat
karismatik begitu. Nah, ketika lu menikah, ada nggak sih tubrukan-tubrukan pemikiran-pemikiran soal keimanan begitu yang membuat ya mungkin ada kayak argue konsep gitu. Ada nggak sih? Kalau dalam hal keimanan enggak. Kalau dalam hal keimanan enggak. Kalau argue dalam rumah tangga pasti ada lah ya. Normal. Kalau nggak ada malah gue curiga rumah tangga nggak beres gitu. Tapi kalau argue dalam hal keimanan enggak. Kita jalan aja. Ya oke, gitu. Maksudnya satu halaman nih kita sama dia. In the same page gitu loh. Mau gereja, mau apa, semuanya normal. Oke. Nah, berarti lu klien udah banyak nih? Iya, ada lah ya. Kan Tuhan akan kasih lebih banyak lagi lah. Amin, nah, amin. Coba ceritain kejadian di mana COVID sedang terjadi dan lu sebenarnya akhirnya ya mungkin takut, panik, terus kemudian apa tuh kayak stres. Nah, cobain ceritain dong bro, terus bagaimana ngelewatin itu ya dan berjalan dengan istri nih dan lu bisa jadi survival. Ya, COVID itu merubah gue lumayan besar. Jadi pandemik kan kita pengumuman pertama kasus tuh 13 Maret 2020 kan, Pak Jokowi umumin yang di Depok kalau nggak salah. Terus tiba-tiba lockdown. Itu gue hampir gila. Maksudnya hampir gila tuh ketakutan. Hidup dalam ketakutan kan, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, benar-benar kayak orang gila. Itu yang galon dikirim dari mana ke rumah, gua gosokin pakai sabun colek. Tabung gas LPG 12 kilo kalau habis gua beli, gua gosok dulu pakai sabun colek. Bahkan bini gua beli boneka bro, beli boneka apa sih, baby doll atau apa tuh yang bisa bunyi itu loh, yang bisa bunyi ngomong. Gua nggak tahu, gua gosok pakai sabun colek, rusak baru datang. Saking parnonya. Itu Maret, gue masih parnoan. Ada satu momen gue kayak tiba-tiba kalau malam kayak wah gue COVID nih. Kayak tiba-tiba ngerasa kok gue sesek ya. Padahal nggak ada. Anxiety benar. Sampai akhirnya ada satu titik teman kita Evan. Mungkin Jen cerita kali sama dia. Si Evan itu tiba-tiba one day di bulan April, supirnya ke rumah gue malam-malam. Dia nelfon. Bro, itu ada supir gue di depan, ambil ini dong, apa? Dia ngirimin wine. Ngirimin wine. Perjamuan kudus. Ngirimin wine, terus dia cuma bilang kita zooman yuk. Kan zaman zoom semua lagi rame-rame. Kita zoom yuk. Akhirnya gue zoom berempat. Gue sama Jen, Evan sama Sisil. Udah minum wine. Nah, cuman mungkin yang tadinya gue sebulan kemarin hidup itu pertama kalinya gue minum alkohol, walaupun wine doang ya, bukan aneh-aneh. Mungkin gue agak lebih rilis, stres. Nggak tau gimana, besoknya gue mulai berani keluar rumah, Bar. Gue jalan di Praja, gue mulai jalan tuh, muter. Ternyata hal simpel kayak gitu kan sempat ngelok banget ya berarti? Takut orang kalau ada paket, gue cuman dari pintu teriak doang, lempar aja. Ya udah saking parnonya gitu. Ada barang taruh aja. Takut bener gue, yang gue di bayangan gue tuh kita ketemu jarak begini kena. Kan zaman itu di bulan Maret kalau lo ingat banyak forwardan video yang di China orang tiba-tiba mati, orang sesek. Nah itu kayak nggak bagus tuh makanya nerima begitu. Racun. Nah akhirnya udah mulai berani keluar rumah, mulai jalan, pikiran mulai lebih beres. Gue mulai semangat kerja lagi. Gue mulai ngatur supir, gue suruh masuk rumah. Bawa mobil, gue suruh ke kantor waktu itu di BSD kantor gue, Serpong. Gue suruh supir bawain komputer kantor, kirim ke rumah-rumah staff. Nggak tahu padahal mau kerjain apa, orang nggak ada yang nanya. Tapi puji Tuhan, gue dari selama masa pandemik setiap bulan ada aja kerjaan. Setiap bulan ada? Ada aja puji Tuhan. Ya walaupun kerjaan ini bukan yang gede gitu, tapi minimal gue bisa survive lah. Bisa survive. Mulai semangat, mulai kalau tadinya kalau ada klien nelfon, gue kayak nolak. Kantor tutup bu, kantor tutup. Bodoh nggak lo? Karena lo hidup dalam ketakutan. Sekarang justru kalau ada yang nelfon, gue seriusin. Gue mulai seriusin di rumah gue di lantai 2 tuh gue bikin space khusus buat gue kerja. Tiap hari kita zoom sama anak-anak kantor. Waktu itu jujur gue rada gila, Bar. Gue waktu itu komit anak kantor gue nggak boleh ada yang dipotong, salary-nya nggak boleh dipotong, uang makannya pun gue kasih.
uang makannya pun tetap gue kasih. Itu mati kan, berat dong. Berat dong. Waktu itu staff gue baru 5 orang kalau nggak salah. 5 orang. Gue jalanin itu berdarah-darah 1, 2, 3 bulan. Ini jalan Tuhan. Tiba-tiba di menjelang akhir 2020 ada orang nelfon gue. Pak Andrew ingat saya nggak? Bla 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 bla. Gue jujur nggak tahu ini orang siapa. Tapi dia bilang masih ingat. Ya, gue bilang oh iya ingat gimana kabar? namanya basa-basi lah ya. Terus dia nanya, Pak Andrew mau jadi rekanan nggak? Dia dari salah satu bank swasta. Pak Andrew mau jadi rekanan nggak? Terus gue kayak ini kayak too good to be truth nih. Waktu itu gue masih berpikir ini paling mau ngecek harga doang. Ini saya mau ada transaksi jual beli pabrik kok gitu. Mau ada jual beli pabrik di Tangerang gini. Bapak boleh kasih penawaran. Loh, dalam hati gua kayaknya ini nggak gini nih, orang rekanan bank tuh nggak begini, susah gitu loh untuk jadi dapat rekanan bank. Turns out gua kasih penawaran, tiba-tiba dia kirim order. Terus gua bahkan masih nanya lagi, Mbak, kita belum tekan PKS loh, gua belum terdaftar sebagai rekanan di bank lo. Nggak apa-apa Pak, jalanin dulu aja kerjaan yang ini urgent. Dari situ bro, gue melihat ya kuasa Tuhan. I mean, lu mimpi apa dari yang lu ketakutan, terus tiba-tiba out of nowhere orang nelpon, dan sekarang gue baru tahu ternyata dia dapat nomor gue dari teman-teman sesama legal bank. Yang mana dulu temen legal banknya itu ada yang jadi rekanan gue, jadi ada yang rekomendasikan gue lah ceritanya. Dia lagi nanya ada notaris Tangerang yang cepat ke gue. Puji Tuhan, waktu COVID, setiap tahun gue nambah staff terus. Sampai sekarang kita lagi kuliahin 4 orang. Sekarang kita lagi kuliahin 3 sebenarnya yang lagi kuliah. Sekarang 3, 1 nih bulan depan masuk kuliah juga. Nah, kenapa lo punya keberanian untuk nyekolahin orang? Sebenarnya bukan keberanian, sebenarnya lucu juga ceritanya. Awalnya itu gua hire orang, yang waktu cerita pandemi kemarin, gua ada hire 1 orang perempuan. Pas interview apa segala, gua lihat ini orang diajak ngomong lumayan ngerti nih soal dunia kerja gua. Terus ternyata dia cerita dia lagi sambil kuliah S1. Terus gua cuman diem aja. Dalam hati gue kita lihat deh ini kerjanya bener nggak, udah kerja 2-3 bulan kok cepet ya nih anak diajarin. Sampai akhirnya gue kan sama staff kita tuh sering makan bareng. Gue tuh sering banget namanya sama karyawan tuh kita keluar makan bareng. Kayak ini minggu depan kita ada jadwal, biasanya mereka gue suruh pilih deh, mereka biasalah Sabu Haci yang kayak begitu deh. Sampingnya sekarang udah Daisuki. Kalau ada yang gak enak badan biasa tuh Pak makan ini yuk, di Serpong tuh ada namanya Pak Saiful, sate kambing, sop kambing ya. Mereka tuh makan ayo. Jadi gue tuh memang suka lumayan ngobrol. Waktu itu gue tanya dia, kamu gimana kuliah gini. Oke. Biaya bagaimana? Oke. Ya udah one day gue panggil. Kamu sekarang semester berapa? Sekian. Kuliah gimana gini? Ya udah terus gue nggak tahu gimana gue gantiin ceritanya nih yang kemarin dia bayar buat semesterannya. Terus gue lihat kok ini anak sejak gue nggak ngomong apa-apa ya, maksudnya nggak kayak ini saya bayarin kamu kuliah nanti kamu komit ya ikut saya ya kontrak ya, nggak. Gue even nggak nagih apapun, gue cuman kayak ya udah ini kamu pegang buat kuliah. Waktu gue lakukan itu gue melihat ini orang beda, lebih semangat, lebih dinamis gitu loh, lebih loyal lah ya beda aja, energinya tuh beda. Sampai akhirnya setiap kali gue mau nambah karyawan, gue tanya dia, ada nggak temen yang lagi kuliah? Jadi awalnya bukan gue niatin awalnya gue cuman kayak, ada deh gue kasih. Karena kan gini, waktu itu gue berpikir gue kasih dia bonus dalam bentuk uang habis. Yang cowok mungkin modif motor lah, ganti handphone lah gitu kan. Sementara dengan gue kasih support dia punya kuliah, ini melekat nih, bisa dia pakai sampai kapanpun, gitu. Jadi sesimpel itu aja. Dan tapi ya itu ya Bar ya, tabur tuai kali ya. Entah kenapa gue ngerasa ada aja kok jalannya berkatnya. Karena sebenarnya ketika lu memanusiakan orang, ya pastinya lu menabur kebaikan. Ya Tuhan perhitungkan kok ya. Itu dia.
Iya, Iya itu ini kalau balik lagi nih, bokap gue mungkin dulu bukan orang yang taat beragama banget, tapi ini sebenarnya kan apa yang diajarkan bokap gue dulu gitu, lu berbuat baik ya Tuhan. Iya. lu seperti Tuhan, tapi kalau lu nipu, lu jahat, Setan. lu setan, lu iblis. Iya. Wow. Hampir Kira-kira. 1 jam nih, udah hampir 1 jam nih. Don, lu ada pertanyaan nggak nih? Hah? Hah? Gua keren banget. Ntar gua kirim foto. Itu fotonya belum ketemu. Yang ini, batik. Iya, batik. Nah, bro, gini. Ini kan udah mau 1 jam nih, bro. Kira-kira mimpi dan harapan apa yang mungkin belum terjawab dan mungkin ya lu sedang mau ingin doakan, Yang lagi yang digumulkan. lagi digumulkan. Apa nih? Kalau boleh tahu nih. Kan waktu itu kan tahun lalu kan ngomong sama gua, lu masih Tangerang, Mau pindah Jakarta. pindah Jakarta. Tuhan jawab. Ini apa ini yang belum Tuhan jawab di tahun ini? Masih banyak yang gua kepengen dalam hidup. Maksudnya gua pengen ya hidup lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Jujur saat ini gua cerita sama lo waktu lo bilang, Drew, ngobrol-ngobrol yuk, podcast kan gua bilang sama lo, Barnabas. Gua bilang kan, Barn, gua tuh masih suka minum loh. Gua bilang gitu gede. Lo yakin? Sosial ya, bukan social drink. bukan ini, gua masih social drinker nah. Hmm. Gue pengen hidup lebih sehat, Mbak. Lebih sehat, ya? Gue belum cerita sama lo. Ini gue turun 12 kilo. Hmm. Gue cerita sedikit. Hmm. Jadi pandemik itu awal yang tadi gue cerita temen gue Evan itu ngirimin wine. Gara-gara dia gue jadi hampir tiap hari suka minum. Dia bablas bro. Ngandu loh jadinya. Minumnya bukan buat mabok. Oh iya. 1.12, 1.12. One day di bulan Januari anak gue si Andrea waktu itu umur 6 perempuan. Anak cewek umur 6, malam-malam gue lagi nuang minuman. Tiba-tiba ngomong gini, Papa, nanti kalau Andrea old, papanya siapa? Waduh. Ya papa. Terus, emang kamu mau punya papa baru? Mami ngomong apa? Gue gitu dong. Mami ngomong apa? Terus gue ngeliat bini gue senyum-senyum aja. Terakhir bini gue cerita, ya kalau aku yang ngomong, kamu pasti marah. Katanya nggak peduli, kuping kiri, kuping kanan. Ternyata bini gue juga nggak nyuruh anak gue ngomong begitu. Mungkin anak gua baru mulai ngerti konsep kesehatan karena kan dia ngelihat grandpanya bokap gua sekarang cuci darah 3 kali seminggu gitu loh. Nah dari situ gua jaga makan, ngurangin ini olahraga. Jadi kalau lu tanya harapan ya banyak sih, gua pengen bokap gua sembuh, sehat, bisa menikmati hidup di hari tuanya karena sekarang penglihatannya pun juga mulai terganggu karena gula dan cuci darah tadi. Gue pengen anak-anak gue tumbuh sukses, berhasil gitu, jadi anak yang baik, ya macam-macam. Oke. Gitu. Bagian paling terakhir nih bro, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan lu kepada pemirsa yang menonton acara ini yang mungkin sekarang nih mereka sedang hopeless, sedang dalam anxiety, udah mau hampir gila kayak gitu kan, menghadapi problema kehidupan, kemudian nggak yakin dengan dirinya sendiri dan nggak yakin dengan masa depannya, yang kemudian yang paling terakhir tuh yang sedang apa ya, kayak istilahnya ada Tuhan nggak sih? Ya. Yakin nggak Tuhan bisa tak sanggup mengubahkan? Dari kisah lu kan, orang dari gue tangkap begini, lu dari memang lahir dari orang yang berkecukupan, tapi lu diajarin untuk down to earth, hidup apa adanya, dan lu terapin itu, bahkan di off kan tadi lu sedang terapin itu ke anak-anak lu untuk hidup apa adanya nih. Lu boleh diberkati tapi lu mulai menerapkan bahwasannya semua itu dari Tuhan. Kita ini bukan pemilik tapi kita mengelola. Coba dong Bro, kasih sebuah kalimat yang menohok kali ya, pesan-pesan kepada orang-orang yang sedang mengalami hal yang nggak enak dalam hidupnya. Gue cuman percaya bahwa
habis mendung itu ada pelangi. Tuhan itu nggak janjiin kita hidup selalu enak, tapi dia janji selalu ada di situ untuk kita kan. Gue ini bukan orang yang religius banget, gue nggak baca Alkitab, tapi gue nggak tahu kenapa dalam hidup gue selalu gue hafal satu ayat. Ini orang-orang harusnya juga tahu. Gue selalu cuman pegangan gue, isinya aja gue nggak persis tahu kata-katanya, tapi Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita lagi menghadapi satu masalah, percayalah bahwa kalau gue selalu mikirnya gini, ketika gue ngadepin masalah, bahkan kadang-kadang kita mungkin step back gitu ya, kok kita bukannya maju malah mundur gitu. Gue selalu berpikir kayaknya ini gue mundur untuk lompat lebih jauh nih, gitu loh. Bukan gue mundur terus, tapi memang ada kalanya kadang-kadang kita dalam hidup, lu harus ya bertahan aja, jangan pernah putus asa. Percayalah kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa tutup, Tuhan udah tutup nggak ada yang bisa buka. Jadi ya go for it, jalanin dengan iman. Gue bukan orang yang terlalu beriman, tapi gue yakin Tuhan selalu ada lah. Gitu kira-kira. Wow. Bro, thank you banget bro. Sama-sama. Lu aja udah bisa ngeluangin waktu, karena abis ini lu masih tanda tangan lagi. Canda. Oke, thank you buat waktunya. Di sela-sela lu kesibukan ini, lu bisa kasih kesaksian. Terakhir. Apa? Andrew yang dulu apa Andrew yang sekarang? Wah, yang sekarang dong. Ini Don, bocoran ini Don. Dia itu salah satu penonton setia di iya. Tadi gue datang, dong. gue baru nonton acara lu yang kemarin gitu. Salah satu orang yang mensupport channel kita juga lah. Oke, thank you semuanya, thank you, God bless.